Terima kasih Anda masih bersama kami di Aidu Subot. Pemirsa, usai mengikuti rapat kerja DPRD Kota Medan selama 3 hari di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga kembali menjumpai konstituen daerah pemilihannya untuk mensosialisasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan, di mana dalam perda tersebut telah diatur tentang denda dan hukuman yang dikenakan pada mereka yang membuang sampah sembarangan. Dalam kegiatan ini, Ikhwan Ritonga juga menyempatkan diri menyapa warga dan pedagang dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Setelah 3 hari mengikuti rapat kerja DPRD Kota Medan dalam rangka menyusun program kerja DPRD Kota Medan tahun anggaran 2023 di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 17 hingga 19 Juli, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga kembali menjumpai konstituennya untuk mensosialisasikan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan yang merupakan produk hukum DPRD Kota Medan. Satu orang 100.000. Ya. Sosialisasi peraturan daerah atau Sosper nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan yang berlangsung Sabtu sore lalu di Jalan Selamat Pulau, Kelurahan Sitirejo 3, Kecamatan Medan Amplas tersebut dihadiri mayoritas kaum ibu. Satu padang kaca keliling. Ya salah sebut tadi kakak. Maunya bilang jualan. Ya jualan ini bagi libur. Dalam kegiatan Sosper tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga mengingatkan warga ataupun badan usaha di Kota Medan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Selain kotor, sampah yang menumpuk dan menyumbat aliran sungai juga bisa memicu terjadinya banjir. Ada 8. Menurut Ikhwan, di Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan yang terdiri dari 37 pasal ini telah diatur tentang denda dan juga hukuman bagi masyarakat perseorangan atau badan yang sembarangan membuang sampah. Di mana dalam pasal 35 ayat 1 pada Perda nomor 6 tahun 2015 dinyatakan bagi setiap orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda sebanyak 10 juta rupiah. Sedangkan untuk badan seperti perusahaan, jika kedapatan membuang sampah sembarangan, sesuai yang diatur dalam pasal 35 ayat 2 pada Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan, dinyatakan akan dikenakan pidana kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar 50 juta rupiah. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini menjelaskan denda dan hukuman yang produk hukumnya dibuat DPRD Kota Medan ini bertujuan agar masyarakat dan badan usaha tidak membuang sampah secara sembarangan. Hal ini untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah. Perda ini menurut Wakil Rakyat dari Dapil 4 pada pemilu 2019 tersebut bukan untuk menyusahkan warga, tetapi untuk memberikan kesadaran akan efek dan bahaya dari perilaku membuang sampah sembarangan. Untuk itulah, selaku pimpinan Dewan, ia juga mendorong Pemko Medan untuk menerapkan aturan dalam Perda tersebut. Tunggu dulu. Suaminya. Mana suami? Di mana? Oi, ini Matikan. Oke, abangnya yang make. pakai langsung. Kasih. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga mengatakan semua pihak tentu berharap Medan menjadi kota yang benar-benar bersih. Sampah yang dibiarkan menumpuk di tempat-tempat yang bukan semestinya bisa menjadi sumber bencana banjir, penyakit, lingkungan yang berbau tidak sedap, serta tatanan kota yang tidak rapi. Persoalan sampah memang terlihat sederhana, namun akibat yang ditimbulkannya cukup banyak. Itu sebabnya pencegahan dini lebih baik. Karena itulah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga mengajak masyarakat dari semua pihak bersama-sama lebih peduli dengan persoalan sampah di Kota Medan, dimulai dengan mengelola sampah rumah tangga sejak awal. Pengelolaan sampah yang baik juga membawa manfaat dan keuntungan secara materi.
Di beberapa daerah, sudah banyak warga yang giat memisahkan sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun non-organik, untuk diolah menjadi berbagai jenis kerajinan. Persoalan sampah, silakan kita bungkus, atau nggak apa-apa naik sepeda motor, buang, ada beberapa TPS tempat buat, nanti ya petugas akan ada. Ada petugasnya kan, Bu? Pasti ada kan? Ya ada petugas. Nah ini, jadi Memasuki masa penghujan saat ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga juga mengimbau warga agar bersama-sama mengawasi, menjaga kebersihan parit atau drainase agar jauh dari tumpukan sampah yang mengakibatkan terhambatnya aliran air sehingga dapat menimbulkan banjir. sudah bersilaturahmi. Ini kan Sosper tahun 6 2015 ya tentang persampahan, di mana di dalam peraturan produknya pemerintah Kota Medan ini adalah yang mengatur, yang intinya yang pertama adalah supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena ini kita lahirkan tahun 2015, kita berharap supaya Medan ini betul-betul bersih. Maka kita buat bukan tanggung-tanggung, denda yang luar biasa. Berharap nanti ini kita sosialisasikan, ini kita tekankan kepada pemerintah Kota Medan supaya secepatnya untuk dilaksanakan perda ini. Perda ini bukan menyusahkan masyarakat, tapi ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya buang sampah sembarangan itu adalah akan menimbulkan efek yang banyak. Misalnya banjir, kemudian bau gitu kan, kemudian kota kita tidak bersih. Maka perda ini lahir, di sini akan timbul denda, misalnya perorangan yang buang sampah akan didenda 10 juta. Kemudian kalau badan itu dalam arti misalnya persero atau perusahaan yang buang sampah akan didenda 50 juta. Kalau ini betul-betul dilaksanakan nanti, saya yakin Medan ini akan semakin bersih dan semakin kelihatan lebih rapi. Karena salah satu faktor banjir itu adalah orang yang buang sampahnya sembarangan. Gang Melati. Nomor 25F. Untuk menjalin keakraban yang sudah terbangun selama ini dengan masyarakat sekitar, dalam sosialisasi persampahan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga juga memberi pertanyaan berbentuk kuis kepada ibu-ibu yang hadir. Tes ya, nanti kan Pak Iwan ngasih baju gawas ke kakak ini. Saya mau tes tadi masalah ganteng. Bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari politikus Partai Gerindra yang sudah 2 kali terpilih sebagai anggota legislatif dan berturut-turut menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini, maka akan diberi hadiah berupa bingkisan. Sudah menjadi kebiasaan, di setiap selesai menggelar sosper di berbagai tempat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga menyempatkan diri untuk menyapa warga sekitar. Bisa Bu ya, biar supaya cepat ya prosesnya. Oke, silakan. Satu persatu warga dan pedagang kecil yang berjualan di seputaran Jalan Selamat Pulau, Kelurahan Siterejo 3, Kecamatan Medan Amplas, ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga. Berbagai keluhan pun disampaikan warga dan pedagang kepada legislator pemilik suara terbanyak di DPRD Kota Medan hasil pemilu 2019 itu. Masih tingginya harga cabai serta beberapa harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak makan di Kota Medan menjadi keluhan warga dan pedagang kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga. Mereka pun berharap melalui lembaga legislatif yang dipimpin Ikhwan Ritonga, harga cabai dan minyak makan, serta beberapa kebutuhan pokok yang harganya masih melambung tinggi di Kota Medan dapat ditekan hingga kembali normal dan terjangkau dengan ekonomi masyarakat. Karena dengan naiknya harga saat ini, juga berdampak dengan sepinya pembeli bagi mereka yang berjualan. Tentunya, ini sangat mempengaruhi pemasukan mereka setiap harinya. Itu ada jual makan apa? Sate. Gimana satenya? Ada barusan beli waktu di Menteng. Ini. Mana ada yang jualan? Kangka. Ini. Iya. Kami sebagai ibu-ibu rumah tangga
Kalau harga terlalu melambung tinggi, tidak cocok dengan ekonomi kami. Ekonomi menengah ke bawah ya kan. Kalau bisa, kami minta kepada Bapak agar diturunkanlah harga-harga bahan pokok ini, biar kami mampu menyangkalnya gitu maksud kami. Semenjak tinggi harga barang ini, kami pun jualan makin mengeluh. Karena tidak sesuai dengan uang yang dapat dengan uang yang keluar. Jadi kami tidak bisalah belanja dengan uang yang pendapatan karena jauh berkurang orang pembeli sekarang. Menombok. Jualan pulsa, jualan sate, suami saya sate keliling. Maksudnya ya harganya yang terjangkau lah, ibaratkan macam minyak makan terlalu tinggi maunya, kalau di bawah 15 masih ini. Iya. Sama? Kan anak biasanya kan anak yang jualan Yuni. Iya. Anak biasa yang jualan Yuni kan pernah beranak dia, yang pesta sekali tuh Pak. Iya, yang di lapangan kan? Enggak lah, yang di sini. Yang pesta di sini itu, yang Bapak datangan. Terkait keluhan warga serta pedagang dengan masih tingginya harga cabai, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya di Kota Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga berjanji akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan persoalan ini ke pemerintah Kota Medan. Ia berharap pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait dapat menstabilkan harga-harga yang masih melambung di Kota Medan itu dengan berbagai upaya. Sulitnya ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pedagang saat ini, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga, perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Medan. Sebab melalui lembaga yang dipimpinnya, DPRD Kota Medan sudah mengalokasikan sejumlah anggaran ke berbagai instansi terkait di pemerintah Kota Medan, yakni Dinas Sosial serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat bawah serta pedagang atau pelaku UMKM. Berapa? 40, berarti 80 ya? Ya, kasih ya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga berharap bantuan yang sudah dianggarkan untuk masyarakat kurang mampu tersebut hendaknya dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Begitu juga anggaran untuk membantu para pelaku UMKM di Kota Medan, agar dapat direalisasikan dengan baik oleh instansi terkait sehingga pedagang tidak menjerit di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Karena pedagang atau pelaku UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jualan apa Bu? Mau nggak dapat ini? Habis? Habis Pak, dan gorengan. Ya Allah. Habis gorengan? Habis Pak, apa Bapak tadi yang beliin semua? Tadi tuh. Yang mana? Yang tadi yang kita wawancara tadi juga. Oh, Jadi kan kita hadir di sini di Jalan Selamat Pula ini kan memang kunjungan ya. Sekian lama kita tidak berkunjung ke sini, tidak berkunjung. Ternyata setiap pedagang yang kita kunjungi adalah terkait persoalan bahan-bahan ya, terutama cabai yang mereka bilang sampaikan cabai mahal. Ini menjadi PR kita sebagai DPR, sebagai wewenang pengawasan yang kita sampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan terkait dengan penanganan cabai ya. Nah, ini yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian mereka meyakini bahwasanya sulitnya kondisi ekonomi di masyarakat sekarang, di mana pada ekonomi sekarang ini yang belum berkembang, tapi kita berharap perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha supaya betul-betul terrealisasi ya, terutama bantuan-bantuan yang kita harapkan. Bantuan yang diserahkan oleh pemerintah itu supaya betul-betul menjadi tepat sasaran, khususnya UMKM ya, UKM. Kita punya dinas sosial yang melindungi mereka, kita punya dinas koperasi yang membimbing mereka, kita punya beberapa dinas yang
sifatnya dapat berkolaborasi terhadap masyarakat di bawah. Ini harapan kita. Bahwasanya bantuan yang kita anggarkan di pemerintah Kota Medan mungkin supaya segera direalisasikan dan dicairkan terhadap orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mendapatkan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Nanti panitia yang datang bisa Bu ya, biar supaya cepat ya prosesnya. Oke, silakan panitia nanti kalau udah dapat. Terima kasih Pak Iwadi Tonga telah hadir di sini, terutama di warga kampung sini. Di Kelurahan Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas. Saya Maria Laura Puja beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.